Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min 'adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa wahabna 'ala fitratis salimah wa suratul karimah wa ja'ala sam'ah wal absarah wal afidah wa kana fadlullahi 'azima. أشهد أن لا إله إلا الله الرزاق القوة المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الحاضرون berbelasa di dalam ada saya ingin mengingat kepada saudara-saudara kita yang beriman. Manusia ini pertamanya tidak ada, lalu diciptakan ada. Jadi manusia ini punya bentuk yang paling bagus, ahsan takwim. Lalu manusia ini dikasih akal, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran. Itulah keutamaan yang paling besar. Cuman kadang-kadang digunakan yang namanya akal. Ada akal yang dilaknat Allah, ada akal yang diridhai Allah. Itu akal. Dalam saat-saat ini, dalam tiga bulan yang lalu, kita menyaksikan bentuknya sidang di pengadilan mengenai jalan tol Cibitung Cilincing. Sampai tiga kali saya menyaksikan. Pertama, di pihak PUPR tidak hadir. Kedua, yaitu hadir cuman tidak diterima dengan hakim karena tidak layak untuk memboikot. Itu adalah hukum. Tiga kalinya datang cuman tidak memenuhi syarat, yaitu diterima. Maka dari itu sidang sampai 3 kali belum menunjukkan hasil, belum puas. Jadi hakim itu menjatuhkan mediasi. Mediasi ini kalau menurut hukum tidak sesuai dengan keadaan hukum. Apa masalah itu? Mediasi itu kan sudah jelas, warga ini sudah mengikuti jejak-jejak pemerintah, yaitu undang-undang. Undang-undang itu udah kuat, udah resmi dari pemerintah, dan juga pemerintah sudah punya pegangan. Pertama, pegangan pemerintah itu resminya tembus ke surat Al-Jathiyah. Kedua, surat Al-A'raf. Ketiga, surat Ibrahim. Itu semuanya kuat pemerintah yang itu. Jadi sampai di sidang itu karena apa? Akhlaknya manusia tidak memenuhi syarat, yaitu pertama, manusia itu semuanya harus patuh sama Allah. Ada perintah Allah dilewatin, jadi melanggar pada Allah Subhanahu wa taala. Melanggarnya, kita telah sepakat sama pemerintah bahwa mau dibikin jalan tol yang di tempat kita itu, apa janji pemerintah mau diganti dengan tegakan tanah, dengan tegakan mau diganti
untung. Dan di waktu itu PPN-nya, kepala PPN-nya Isnaidi. Setelah itu telah sepakat, kita udah senang, kita warga sudah senang udah menyaksikan, udah senang dijanjikan dengan itu. Kita udah sepakat semua orang-orang yang kena tol. Begitu Isnaidi pindah tempat, namanya ada wakilnya. Nah, wakilnya itu menyebarkan kepada warga lewat RT-nya bahwa tanah tidak dibayar, hanya bangunan, bermacam-macam alasan. Jadi itu ingkar janji, sudah tidak layak hukum. Makanya dari Rasulullah sampai presiden sampai segala dunia, kalau ada sesuatu harus diperintah Allah, wasawirhum fil amri. Ini tanpa musyawarah, tahu-tahu memutuskan tidak dibayar, itulah jelas salah. Walaupun hukum agama, walaupun hukum kafir, itu jelas salah memutuskan kesepakatan tanpa musyawarah. Kalau musyawarah dulu kan tidak salah bahwa tidak bisa bayar. Itulah yang salahnya. Nah, sampai saat ini belum ada keputusan karena hakimnya ini tidak menegaskan hukum. Hampir 3 kali tidak dibacakan putusannya. Karena putusannya udah jelas di surat Al-Ma'idah ayat 44, ayat 55, ayat 57. Itu pelatur undang-undang hukum udah lengkap semua. Namun kenapa orang yang salah masih dikasih kesempatan sama hakim dan sama pengacara segala macam, dikasih kesempatan mediasi, artinya menawar-menawar. Udah, ini kan hukum yang salah, sangat salah. Jadi hukum ini bukan begitu, karena sudah jelas fakta-faktanya, itu sudah jelas. Dan fakta-fakta itu dan dalil-dalil itu tidak dibaca, tiba-tiba dijatuhkan hukuman mediasi biar nggak saling merugikan. Kita ini yang dirugikan selama 4 tahun. Baru sekarang 3 kali kita hadir tidak ada keputusan sampai saat ini. Berarti ini hakimnya berlarut-larut, seolah-olah membantu hakim ini orang salah. Kan jelas salahnya di mana hukum jalan jelas. Kalau orang yang memutuskan tanpa musyawarah nggak ada dasarnya dan nggak ada gunanya, itu adalah sebetulnya, biar singkat dalam persidangan ini, harus hakim yang memutuskan bahwa pekerjaan yang seperti itu nggak usah mediasi, langsung diputuskan. Misalnya salah-salah, jadi nggak menghambat proses yang ditunjuk program pemerintah. Jadi yang hukum-hukum yang melangkah dari pemerintah, yang melanggar dari pemerintah, itu adalah merusak citra negara, merusak citra presiden, merusak citra bangsa, segala macam dirusak karena membuat hukum tidak musyawarah dulu. Apa ini, apa itu seolah-olah
PPN sama PUPR dunia ini miliknya, padahal sudah berjanji diganti semuanya. Kenapa ini berubah di perjalanan? Itulah yang salahnya. Jadi mohon pada pemerintah segera orang-orang yang begitu dahsyatnya, yang begitu dolimnya, tolonglah pada yang pemerintah diamankan semacam itu biar gak merusak citra negara. Citra, ya Allah. Jadi orang yang awam, yang bodoh, yang tidak ngerti hukum, itu pekerjaannya katanya gimana presiden. Padahal presiden itu udah ngasih jalan, ngasih jalan yang terbaik, yaitu punya pegangan di surat-surat dari Al Jazeera, Al Arab, Al Ibrahim, udah jelas hukum-hukum dari pemerintah ini tidak sembarangan. Jadi tidak bisa dianggap yang demikian dulu, sekian, terima kasih. Insyaallah akan disambung lagi di lain kesempatan karena masih sidang ini masih berlarut-larut karena melanggar hukum. Masih melanggar hukum, hukum itu tidak dikeluarkan, tidak dibaca pasalnya, tidak dibaca hadisnya, artinya ini masih mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.